Kalau besok pagi Cina mau, Amerika bisa buta. Buta total. Nggak bisa lihat pergerakan kapal di Samudra Pasifik. Nggak bisa kendalikan drone. Nggak bisa lacak rudal yang mengarah ke pangkalan mereka sendiri. Dan bahkan, GPS di iPhone kamu bisa mati. Loh, kok bisa? Bukannya Amerika itu negara superpower? Bukannya mereka punya teknologi tercanggih? Tank mereka kuat. Jet tempur mereka kencang. Tapi, kita keliru besar kalau mengira perang modern itu masih soal tank dan jet. Sekarang, perang itu dimulai dari atas, dari luar angkasa. Dulu dunia berebut jalur rempah, lalu jalur pelayaran. Sekarang, kita berebut jalur orbit. Siapa yang kuasai orbit, dia yang kuasai bumi. Dan inilah yang tidak banyak disadari, Amerika tergantung sepenuhnya pada satelit. Sementara Cina, diam-diam sedang menyiapkan batu untuk melempar ke kaca langit itu. Selamat datang di episode Jenggot Lurus, di mana kita bahas perang bintang yang bukan fiksi, tapi realitas yang sudah meledak di atas kepala kita. Bayangkan ini, Amerika Serikat, negara dengan anggaran militer terbesar di dunia, mengandalkan lebih dari 300 satelit militer aktif. Bukan cuma untuk lihat-lihat cuaca, tapi untuk hal-hal vital. Saya ulangi, semua operasi militer mereka bergantung pada sinyal dari langit. Dari drone yang menyerang target di Yaman, hingga kapal selam nuklir yang berlayar senyap di Laut Cina Selatan. Komando, navigasi, komunikasi, hingga pengintaian, semuanya lewat satelit. Tanpa satelit, militer seperti raksasa yang buta dan tuli. Kuat, tapi tidak bisa melihat. Punya senjata, tapi tidak tahu harus diarahkan kemana. Dan inilah yang disebut dalam studi MIT Belfer Center, extraordinary. Ketergantungannya luar biasa. Mereka membangun kekuatan global di atas fondasi yang melayang di orbit. Kedengarannya canggih, tapi justru disitulah letak kelemahannya. Karena ketika semua bertumpu pada satelit, maka menghancurkan satelit itu seperti mencabut kabel napas musuh. Mati pelan-pelan, sambil tetap berdiri. Cina tahu, mereka tidak mungkin bisa menandingi Amerika dalam jumlah satelit. Punya ratusan mata dan telinga di orbit. Kalau Cina ikut lomba kuantitas, mereka kalah sebelum mulai. Tapi, disinilah kecerdasannya. Cina tidak bermain untuk menyaingi. Mereka menargetkan kelemahan. Strategi mereka adalah asimetris. Bukan membangun langit yang lebih terang, tapi mematikan lampu lawan satu persatu. Bagaimana caranya? Dengan senjata anti-satelit, rudal penghancur satelit, laser pemutus komunikasi, jammer elektromagnetik, serangan siber ke sistem orbit. Tahun 2007, dunia dikejutkan. Cina menembak jatuh satelit cuacanya sendiri di orbit. Bukan unjuk kekuatan, tapi pesan. Kami tahu cara membutakan kalian. Dan sejak saat itu, langit tak lagi aman. Bangga dengan keunggulan teknologinya. Dengan satelit besar, mahal, presisi tinggi. Tapi seperti istana mewah, itu semua rapuh. Sementara Cina, mereka tidak bangun istana. Mereka bangun bunker kecil di mana-mana. Strateginya disebut resilience, daya tahan. Mereka tahu perang di luar angkasa bukan soal siapa yang paling canggih, tapi siapa yang masih bisa berdiri setelah kekacauan dimulai. Cina menyebar ratusan satelit kecil, low Earth orbit. Mereka gunakan arsitektur distribusi, bukan sentralisasi. Kalau satu hancur, yang lain siap ambil alih. Kalau sinyal rusak, sudah ada cadangan lapis 2? Dari laporan MIT Belfer Center, China's space architecture is built with the assumption that war in space is inevitable. Hidup dalam ilusi stabilitas? Cina hidup dalam persiapan menuju kekacauan. Jadi siapa yang lebih siap menghadapi dunia yang tak stabil? Yang tidur di kasur empuk? Atau yang tidur di tanah, tapi dengan senjata di tangan? Bayangkan, rudal tidak bisa diarahkan, jet tidak bisa dikendalikan, kapal tersesat. Sistem misil early warning bisa lumpuh. Tidak tahu jika rudal nuklir diluncurkan, Cina punya jamming dan spoofing GPS, mengarahkan musuh ke titik salah. Pertanyaannya sekarang, siapa yang lebih siap di medan tempur tertinggi, luar angkasa? The Final Frontier. Amerika Serikat itu seperti binaragawan. Ototnya besar, tampilannya mengintimidasi. Tapi satu pukulan ke titik lemah, roboh. Cina? Mereka bukan juara dunia. Tapi mereka cerdas. Adaptif. Tidak banyak pamer. Tapi sudah tahu persis. Kalau perang ini pecah, mereka nggak perlu punya satelit lebih banyak. Mereka cuma perlu menghancurkan satelit milikmu. Kita sering dengar istilah, glass ceiling. Tapi orbit militer Amerika lebih mirip glass castle. Kaca mewah yang kelihatan kokoh. Dan Cina? Cina punya batu untuk melempar.
Coba bayangkan ini, kalau Perang Dunia Ketiga pecah, dan bukan dimulai di darat, tapi dimulai di langit, di atas sana, di orbit. Apa yang terjadi? GPS mati. Komunikasi lumpuh. Internet global chaos. Transaksi perbankan terganggu. Pesawat tanpa navigasi. Drone tidak bisa terbang. Kapal hilang arah. Apakah Indonesia siap? Kalau sinyal hilang? Kalau semua tergantung pada dua negara besar yang bertempur di atas langit. Inilah kenapa kita butuh kemandirian teknologi ruang angkasa. Bukan sekadar soal satelit cuaca, tapi soal kedaulatan digital dan militer. Jadi, perang luar angkasa bukan fiksi ilmiah. Bukan film Hollywood, tapi strategi nyata. Ancaman yang sudah disiapkan dengan tenang, di atas kepala kita. Kalau kamu pengen ngerti geopolitik dengan cara yang merdeka, nggak disuapi narasi resmi, subscribe Jenggot Lurus. Karena di sini, kita bahas realita, bukan propaganda. Dan di episode selanjutnya, apakah satelit Starlink milik Elon Musk itu senjata rahasia Amerika Serikat? Tunggu, dan bersiaplah.